Lo pernah nggak lihat orang yang hidupnya itu, yang kita bisa lihat ya dari tindakannya, perkataannya, itu tuh sebenarnya berseberangan dengan apa yang dia percayain. Contohnya gini, ada banyak orang bilang saya mau sukses. Tapi kalau kita lihat hidupnya, males iya, gampang menyerah iya gitu kan. Apalagi ngalamin hal yang gak enak langsung mundur. Tindakan itu kan gak mencerminkan keyakinan dia kalau dia tuh akan sukses. Ngerti gak? Jadi gue lagi banyak memperhatikan orang-orang itu, apa yang mereka percayai, apa yang jadi keyakinan mereka itu bertentangan sama apa yang jadi tindakan mereka, apa yang jadi hidupnya mereka. Atau kalau gue lebih melihatnya apa sebenarnya mereka tuh nggak yakin, mereka tuh nggak tahu apa yang mereka yakini, mereka nggak tahu apa yang jadi visinya mereka gitu ya. Contoh lain, ada orang yang bilang kalau dia pengen hidupnya lebih baik. Nah, hidup lebih baik itu ukurannya apa kan gitu ya. Hidup lebih baik tuh maksudnya apa? Dalam area apa? Ukuran lebih baiknya tuh gimana gitu kan. Banyak orang mengira bahwa gue pengen hidup lebih baik, ya lebih nyaman, apalagi apa-apa serba mudah. Satu sisi bener. Tapi kan untuk mengarah ke sana, bukan hanya kita melihat hasilnya aja kan, oh lebih enak nih, lebih nyaman. Tapi progres ke sana gimana? Lo sadar nggak lo harus lebih baik? Lo mau untuk memperbaiki hari kemarin? Lo mau untuk menjalani hari ini dengan semangat yang baru, dengan effort yang lebih lagi dari kemarin? Contoh lain lagi, ada orang bilang dia pengen gitu ya untuk menunjukkan cintanya. Tapi tindakannya itu bertentangan sama apa yang dilakukan. Ya, kita bilang kita sayang sama orang itu, tapi tindakan kita, perkataan kita malah jadi nyakitin orang itu. Atau kita bilang kita pengen lebih lagi untuk bisa hadir buat keluarga kita, buat orang tua kita. Tapi tiap kali ketemu, kita berantem mulu. Kenapa ya? Gue juga lagi mikirin itu. Kenapa ya? Atau sebenarnya kita tuh nggak ngerti apa yang kita inginin. Kita nggak ngerti apa yang kita yakinin. Karena kalau gue percayanya pengetahuan itu akan menghasilkan sebuah pengertian. Pengertian itu membuat kita sadar dan kita akhirnya melakukan. Nah, kalau banyak orang kok apa yang dia percaya dengan apa yang dilakukan itu nggak nyambung, nah ini di mana gitu kan? Ini bingungnya tuh di mana? Contoh lain lagi, ada orang bilangnya dia mau berhasil di area itu gitu ya, jadi expert di bidang itu. Sekarang lihat hidupnya gimana? Mengarah ke sana nggak? Iya, gue tahu ya namanya hidup itu kita bisa berencana aja, manusianya bisa berencana tapi Tuhan menentukan, betul. Maksud gue adalah ya udah kita jalan dulu aja, kalau nanti ke depannya pintunya ketutup kan tinggal Tuhan nih arahnya kemana ya kan, tinggal doa ya. Tapi maksud gue adalah banyak orang itu yang dia percayain dengan apa yang dilakukan itu beda, bertentangan. Jadi ketika gue melihat orang seperti itu, di mana ya mereka kurangnya gitu ya, missnya tuh di mana, kelewatnya tuh di mana gitu ya. Karena kalau kita percaya bahwa oke, saya pengen jalanin ini, ya udah berjalanlah ke arah sana kan gitu ya. Apa yang kita siapin, apa yang kita laluin, apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita usahakan. Kok malah kita maunya apa, kita ngelakuinnya kan beda. Kenapa ya gue tadi kepikir hal ini? Karena menurut gue banyak orang yang hanya ngomong manis,
hanya ngomong hal-hal yang tinggi gitu ya, hal-hal yang wah luar biasa, tapi hidupnya nggak ngarah ke sana gitu. Jadi gimana? Sedangkan gue percaya apa yang kita yakinin itu pasti akan kita tunjukkan dari kehidupan kita. Jadi mungkin poinnya adalah kita harus bertanya dulu ya, sebenarnya keyakinan kita tuh apa? Yang kita percaya itu apa? Yang kita pengenin itu apa? Ya sebelum kita gerasak gerusuk bergerak ngelakuin ini dan itu. Kita tuh maunya kemana gitu ya. Ya karena menurut gua banyak orang itu bertindak berdasarkan cuma karena tekanan, cuma karena himpitan, cuma karena paksaan, tapi bukan atas dasar kesadaran. Jadinya kalau paksaan atau himpitan atau tekanan tuh nggak ada, ya udah dia nggak maju. Satu sisi bagus juga ya, karena tekanan kita jadi maju gitu kan. Tapi maksud gue banyak orang jadinya tuh menggantungkan hidupnya atas dasar situasi. Sedangkan menurut gue kalau kita hanya hidup berdasarkan situasi, gimana? Stabil nggak hidup kita? Tapi kalau kita hidup berdasarkan keputusan bahwa oke, saya mau menjadi ini, saya mau lakukan ini, saya mau jalin proses untuk menjadi itu, keputusan kan? Pilihan kan? Apapun jadi, saya mau tetap fokus ke sana. Saya mau tetap berusaha yang terbaik. Saya nggak mau nyerah. Jadi kita perlu bertanya lagi ya, sebenarnya kita tuh mau apa? Yang kita percaya itu tentang diri kita apa? Yang kita yakini tentang diri kita tuh apa? Yang kita mau kejar itu apa? Yang kita mau lakukan tuh apa? Dan ya udah, setelah kita tahu hal itu apa, visi kita, lalu kita mau kerjakan apa, kerjakanlah. Kalau dibilang, tapi nanti takut hasil mengkhianati proses, betul. Memang dunia ini nggak adil. Kita yang kerja keras gitu ya, kok kita malah nggak dapetin hasil yang sesuai dengan kerja keras kita. Tapi kok ada orang-orang yang effortless gitu kan, malah berhasil gitu kan. Iya, tapi menurut gue pada akhirnya kita mau berjuang, mau kerja keras, mau tekun, ya, karena emang itu kita. Mau hasilnya gimana, kita akan membuktikan bahwa kita akan tetap mau kerja keras, kita mau berusaha, karena itu adalah kita. Ya, bagian dari identitas kita. Ya, jadi teman-teman semuanya, semoga apa yang lo inginkan, apa yang jadi visi hidup lo, apa yang lo rencanakan itu sesuai dengan apa yang lo lakukan sekarang. Lo kerjakan dengan satu keyakinan bahwa ya gue lagi mengarah ke sana. Tentu saja kalau misalnya Tuhan gak buka jalan, ya kita tinggal tanya aja ya, Tuhan mau arahnya kemana seperti ini. Saya udah lakukan ini dan ini gitu. Tapi maksud gue, karena gue berasal dari background yang sulit untuk mengambil keputusan, sulit untuk melangkah. Kalau belum pasti dulu, kalau belum jelas dulu gitu ya. Tapi 2 tahun belakangan tuh berubah banget. Gue berubah banget. Gue belajar untuk melangkah dulu aja. Ya sambil percaya bahwa ini jadi visi gue. Andaikan kalau emang jalan ketutup ya udah. Gak ada penyesalan gitu ya. Karena oh ya udah gue belajar. Toh dari yang tadinya gue salah arah, gue tetap belajar gitu. Iya kan? Iya, pelajaran tuh gak cuma dari kesuksesan, keberhasilan aja, dari kegagalan dan kesalahan juga pelajaran itu. Pembelajaran bagi kita. Jadi, gue belajar untuk melangkah dulu aja, jalan dulu aja. Karena gue yakin gue arahnya ke sana. Andaikan misalnya Tuhan punya jalan yang lain, ya udah. Gue percaya Tuhan pasti akan kasih jalan terbaik. Tuhan itu menjaga gue untuk gue tidak jatuh ke dalam rencana ataupun keinginan gue gitu ya yang merusak gue. Ya itulah enaknya punya Tuhan. Kita bisa bergantung, kita bisa percaya, kita bisa minta tuntunannya, ya kan. Jadi teman-teman semuanya melangkahlah, hiduplah sesuai dengan visi lo, jalanilah sesuai dengan apa yang lo cita-citakan, ya kan. Melangkah aja dulu, lakukan dulu aja gitu. Jangan kebanyakan ketakutannya, jangan kebanyakan mikirnya, jangan kebanyakan, karena itu belum tentu terjadi gitu. Jalanin aja. Dan lihat gimana setelah lo menjalinnya hasilnya seperti apa.